Swastiastu, Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ida Bagus Ketut Adi Prasetya, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Hindu dari LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dan hari ini saya akan mengambil video uji kinerja di SMK Karya Usada Serdet di kelas 10 perhotelan, di mana saya akan mengambil materi pembelajaran yaitu yatnya dalam Ramayana. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu penguji. Om Santi 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 Om. Berdiri. Ngadu Ramayana. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali ke materi agama Hindu. Sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Kita akan menuju kelas. Langsung ini. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dulu. Sebelum tadi mulai pembelajaran hari ini, apakah ada teman kalian yang hadir? Ada berapa orang? 4 orang ya. Saya asal dulu ya. Oke. Sudah membawa takaran saya bilang? Sudah. Sebelum kita sana, kita harus tahu dulu kenapa saya harus seperti ini membawa alat untuk kita praktek. Pertama-tama kita harus sebelum ke materi saya mau nanya sedikit. Kalian tahu kan tentang yatnya? Apa itu yatnya? Yatnya itu apa? Oke, Bapak silakan. Yatnya itu apa? Yatnya itu apa? Oke, boleh silakan. Yatnya itu apa? Yatnya itu yang berarti pengorbanan yang tidak kasar mata, begitu moral, etika dan disiplin spiritual dan seperti kesetiaan, jaga kelepasan, takut, pengendalian diri dan sewa pelayanan adalah bentuk tertinggi dari yatnya yang digambarkan dalam kisah. Oke, benar sekali ya. Jadi yatnya itu adalah Duduknya adalah korban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas. Oke, sebelum itu ada pertanyaan lagi sedikit ini. Apakah Anda pernah merasakan yatnya? Pernah merasakan yatnya? Salah satunya apa? Persembahyangan. Apa lagi? Iya boleh. Apa lagi? Boleh ya. Terus apa lagi? Apakah kalian tahu sarana prasarana apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan yatnya? Contohnya sederhana apa aja? Dandang sari, apa lagi? Wangi, apa lagi? Laksini, ya itu banyak sekali. Nah sekarang yang sekarang bahas adalah tentang wangi dan dandang sari. Oke, sebelum kita membahas tentang wangi dan dandang sari, kita harus tahu dulu yatnya. Nah, ini pengertian yatnya. Oke, pernah kalian di SMP mendengarkan yang namanya Trihana? Pernah? Trihana itu adalah 3 utang yang harus dibayar ya semasih hidup atau semasih dari kalian baru lahir, masih dari bayi istilahnya ya. Dari bayi kalian sudah harus bayar itu ya. Terus bagaimana cara implementasinya? Melaksanakan itu dengan cara apa? Dengan cara yang namanya pancet yatnya. Nah sebelum kita lanjut ke sana, adapun jenis-jenis yatnya. Adapun jenis-jenis yatnya, yang pertama itu ada 2
buaya yaitu dengan sarana yang berbeda-beda material. Terus ada kapak yaitu yang dengan melakukan apa atau semedi. Terus ada lagi swadayanya yaitu dengan mempelajari ajaran suci secara full. Terus ada lagi jenayanya yaitu dengan ilmu pengetahuan dan bijaksana. Yang terakhir itu ada danayanya yaitu dengan berupa uang. Ya mungkin kalian sudah pernah bertanya ya, sering ya. Iya, dana tunil ya, dana tunil. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita dalam agama Hindu, kita punya beberapa cerita yang ada dalam kitab. Ya, ada dua. Ada Ramayana, ada Mahabharata. Ini yang sering sekali kita kaitkan dengan yajna. Nah, tapi karena sekarang itu saya hanya membahas tentang Ramayana. Dalam kisah Ramayana itu dibagi menjadi beberapa bagian. Dibagi menjadi 7 bagian cerita Ramayana yang disebut dengan Sabda Kanda ya, atau 7 kanda. Kalau di Mahabharata itu ada namanya 18 Pandava. Kita lanjut lagi. Nah, nilai-nilai dari Ramayana, kisah Ramayana yang pertama dari dewayanya dulu, digambarkan ketika Sinta melakukan pemujaan pada dewa, upacara Pura dan lain sebagainya ya. Ini dari nilainya diambil dari sana. Terus apa lagi? Manusianya ya, digambarkan ketika pernikahan Sang Rama dengan Dewi Sinta. Kenapa saya bilang manusia? Karena manusianya itu adalah ya persembahan ya sama manusia itu ya. Lanjut lagi ya, resi selanjutnya yaitu resiatnya, digambarkan bakti Rama kepada para guru suci seperti Maharishi Vasistha atau Viswamitra dan para panditanya. Terus lagi fitrayatnya, digambarkan ketika Raja Dasarata dikremasi dan kremasi tokoh lain seperti Jatayu Subali itu ya pada saat ini. Yang terakhir budayanya, menggambarkan ketika Rama di dalam hutan memelihara hutan dan lingkungannya. Itu budayanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Mengapa dalam kisah Ramayana yakni ada perkara sangat penting dalam menjaga keharmonisannya? Oke, sekarang Pak Adi minta kalian buka HP-nya ya. Cari, kita menggunakan sistem AI ya. Sistem AI ya. Silakan kalian cari mengenai pertanyaan yang ada di layar. Oke, udah ketemu. Oke, silakan. Dalam kisah Ramayana, yang pengorbanan suci dan upacara menjadi peran yang sangat penting karena menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup, baik antara manusia, alam maupun para dewa. Berikut alasannya. 1. Menjalin hubungan manusia dengan Tuhan, rahyangan. Yatnya adalah bentuk bakti umat manusia kepada Ida Sang Yang Dewasa Tuhan. Dengan melaksanakan yatnya dan upacara manusia menunjukkan rasa syukur, memohon keselamatan, serta menjaga keharmonisan dengan kekuatan ilahi. Dalam Ramayana, para raja dan resi kerap melaksanakan upacara yatnya untuk memohon restu dan kesejahteraan rakyat. 2. Menjaga keseimbangan alam semesta. Buana Agung dan Buana Alit. Yatnya bukan sekedar ritual, tetapi cara manusia menjaga keseimbangan kosmis, alam semesta, Buana Agung, dan diri manusia, Buana Alit, harus selaras. Jika yatnya ditinggalkan, maka keseimbangan akan terganggu yang bisa menimbulkan bencana atau penderitaan. 3. Menjaga dharma, kebenaran dan keharmonisan. Dalam Ramayana, dharma sangat dijunjung tinggi. Yatnya dan upacara adalah sarana menegakkan dharma, sebab melalui yatnya manusia mengendalikan ego, mengutamakan kepentingan bersama, serta menjaga kehidupan tetap harmonis. 4.
membina hubungan sosial dan etika keuangan. Yatnya juga mengajarkan kebersamaan. Dalam setiap upacara, masyarakat terlihat bersama-sama, saling membantu dan bergotong royong. Hal ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan keharmonisan antar sesama. 5. Menjadi teladan bagi pemimpin. Raja Dasarata dalam Ramayana digambarkan sering melaksanakan yatnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib menjaga keharmonisan dengan cara berbakti kepada Tuhan dan melaksanakan yatnya secara terus. Jadi, yatnya adalah upacara dalam kisah Ramayana bukan hanya ritual, tapi ajaran filosofis tentang bagaimana manusia menjaga keseimbangan antara Tuhan, alam dan sesama. Dengan yatnya keharmonisan hidup tetap terjaga dan tegakkan dan kehidupan menjadi penuh berkah. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya ya. Jawabannya sudah cukup cepat ya. Saya tambahkan sedikit ya. Oke, ini. Nah, jadi yatnya dari upacara penting dalam Ramayana karena Ramayana menekankan pentingnya yang namanya dharma, kebenaran dan kewajiban ya. Dan sekalian itu juga yatnya sebagai penjaga keharmonisan buana agung dan buana agung ya, itu. Terus apa lagi? Dalam kisah Ramayana, Sita, Rama, Laksmana dan teman saling berkorban dan mengabdi demi dharma. Itu dari penggalan kisah Ramayana. Itu yang dapat kita ambil nilai-nilai yatnya upacara. Kayaknya itu sangat penting kita laksanakan. Ya. Oke, sebelum lanjut ya. Sebelum kita praktek, di sini saya akan memutarkan video tentang edukasi pembuatan wangen dan canang sari. Ya, sebentar. Sekarang saya mau nanya, dari video ini apakah ada suatu permasalahan canang yang benar? Bagaimana sih cara membuat wangen yang benar? Kita lanjut ke ini pengertian wangen dan canang sari. Oke. Pengertiannya bagaimana? Dari wangen dulu. Saya tahu apa itu wangen? Apa itu wangen? Oke. Simbol pemusatan pikiran dan penyucian dan niat kudus. Ya. Terus simbol canang sari, simbol rasa syukur, keseimbangan dan keharmonisan. Oke, ini makna dari isian canang. Nah, oke, sekarang ada LKPD atau latihan. Saya mau memberikan latihan, silakan. Kalian sudah buat kelompok kan yang kemarin saya bilang? Sudah. Oke, sekarang tugasnya adalah membuat wangen. Wangennya cukup luas saja. Canang sarinya cukup satu aja. Oke, silakan dibuat ya. Seperti ini ya. Sambil jalan ya. Oke, seperti ini. Nanti kalian harus bisa ya dibuatnya. Seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak bawa semat, kalian di rumah ya. Bagi tugas ya, untuk yang cewek silakan membuat cara wangen dan canang sari. Sedangkan yang cowok itu tugasnya adalah mencari makna dari canang sari dan wangen. Nanti akan saya tunjuk ya di dalam speed ya, silakan. Gitu ya, speed. Nah, speednya seperti ini ya. Spin seperti ini nanti akan saya putar, baru kalian yang siapa yang keluar kalau boleh silakan maju satu orang atau dua orang. Atau mungkin silakan nanti kalian berdiri jelaskan di sana di kalian kalau boleh aku langsung saja di sini jelaskan bagaimana sih apa sih makna dari wangen, isian wangen
ruangan apa maknanya? Nah, sudah selesai. Sudah ya, sudah selesai. Oke. Ini sebelum kita lanjut, jadi silakan dibuat ketika berikutnya apa namanya hasilnya ya. Sekarang tadi akan apa namanya menunjuk beberapa kelompok. Ya bukan beberapa, cukup dua aja, dua kelompok untuk mempresentasikan apa namanya pembuatan canang sari dan pewanginya. Jadi ikuti apa? Oke, siapa yang maju sekarang? Kelompok apa? Kelompok satu. Oke, siapa kelompok satu? Oke, tangan dulu ya. Kelompok satu ya, silakan. Oke. Siapa yang menjelaskan maknanya siapa? Yang menjelaskan maknanya siapa? Janur. Oke. Yang menjelaskan cara pembuatannya siapa? Oke. Ya, cara pembuatannya. Silakan ke depan ya. Pertama, bagaimana apa yang dilakukan? Pertama kita menyiapkan alat dan bahan yang untuk daun pisang, Ya. di situ janur, porosan, koin apa namanya itu? Koin cepet, Ya, sebolong, di situ kacip, semak, sama lagi satu bea. beda ya. Oke, semuanya udah kerjakan kan semuanya? Itu dong. Oke, bagus ya. Selanjutnya sekarang ini hasilnya ya, ini hasilnya ya. Lalu sekarang pengertian dari atau makna dari setiap isiannya. Sebelum kita lanjut kesimpulan dan ada sedikit pertanyaan nanti, kita explaining dulu ya sedikit ya. Oke, kita explaining dulu ya. Kalian pernah mendengar explaining tentang apa namanya? Yes no challenge. Pernah dengar? Yes no challenge. Belum ya? Oke, ini hitungannya. Hitungan 1 2 3. Kan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setiap hitungan keempat dan kelima silakan kalian jawab yes dan no. Oke, bisa. Misalkan 1 2 3, 4-nya yes, 5-nya no. Ya, bisa begitu pun juga dengan berikutnya 5, 6, 7-nya yes, 8-nya no. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ya, coba, ayo dari sini dulu. Oke. Oke, kita mulai 1 2 3 no. 6 yes. Ayo depan, oke. Ayo depan. Ambil HP-nya. Saya ada sedikit pertanyaan. Silakan buka. Sebentar ya, saya akan carikan. Ya. Oke, di scan kodenya. Kode yang ada di depan. Oke, kita semua ini? Sudah semua? Sudah? Yang sini sudah? Dari situ kan? Oke, kita mulai pertanyaannya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Oke, siapnya dalam keramaian. Tuh, 2. Sebentar, ada loading lagi. Ya, oke, silakan. Sebentar, masih loading. Oke, loading ya. Silakan. Pertanyaannya ya.
Bentar, ulangi lagi. Wow, siapa ini keren? Siapa pemenangnya? Wih, nilainya siapa ini? Oh, Purnami ya, nilainya 812. Jawabannya siapa yang besar? Oke, ini siapa yang tertinggi? Ayo, siapa yang tertinggi? Yang tertinggi. Dilihat, siapa lagi? Poin 1. Siapa? Siapa? Ayo, 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 ayo. Purnami, pegang dulu ya. Wih, mantap. Oke. Oke, sebelum kita tutup, ya. Sebelum kita tutup, saya ingin kalian menyimpulkan apa pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan. Ya. Pembelajaran apa?